Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sesi yang kedua kita melanjutkan membaca Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, yang dimana beliau adalah murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca keterangan beliau tentang para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang dimana para sahabat merupakan orang-orang yang terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka, di antara para sahabat, yang terbaik adalah 4 khalifah ar-Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab Al-Faruq, Utsman bin Affan Dzun-Nurain, dan Ali bin Abi Thalib Dzut Taqwa wa Dzul Fadilah. Ya. Ini keadaan 4 orang tersebut, ya. Dan kemarin juga telah disampaikan mengapa masing-masing dari khalifah yang 4 itu memiliki gelar. Abu Bakar dengan As-Siddiq, Umar bin Khattab dengan gelarnya apa? Al-Faruq, ya. Kemudian Utsman bin Affan gelarnya dengan Dzun-Nurain, dan Ali bin Abi Thalib dengan pemilik kemuliaan dan ketakwaan, ya, seperti itu. Berikutnya Imam Al-Muzani masih berbicara tentang para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang dimana berikutnya kita tidak membicarakan khilaf, perbedaan yang terjadi di antara mereka, terutama perbedaan sikap politik mereka. Ya, kita tidak membicarakan khilaf di antara mereka. Lisan kita tahan terhadap keadaan konflik mereka waktu itu. Apakah Muawiyah, ya, dengan Ali, apakah Ali dengan Aisyah dalam perang Jamal, ya, ataukah ketika dalam perang Siffin atau yang lainnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membicarakan khilafnya mereka, tidak membicarakan kejelekan, atau maaf, lisan kita tidak berbicara hal-hal yang jelek tentang keadaan mereka, tidak, ya. Karena masing-masing dari para sahabat mereka itu waktu itu adalah berijtihad. Jika ijtihad mereka benar, ya, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, maka mendapatkan berapa? 1 pahala. Ahlus Sunnah lisannya terjaga dari menjelek-jelekan para sahabat. Oleh karena itu Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa yuqalu bifadlihim, disebutkan keutamaan mereka, maksudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idzakaruna bimahasini afwalihim, dan disebutkan kebaikan-kebaikan perbuatan mereka. Wa tumsiku anil haudi fima syajara bainahum, kita menahan diri dari membicarakan perselisihannya mereka. Fahum khiyaru ahlil ardi ba'da nabiyihim, mereka adalah penghuni bumi yang terbaik setelah nabi mereka. Irtadahumullahu azza wa jalla li nabiyhi wa khalaqahum ansaran lidinihi, Allah jadikan nabi mereka ridho kepada mereka, Allah ciptakan mereka sebagai penolong untuk agama Allah. Fahum a'immatud din wa alamul muslimin.
Mereka adalah para pemimpin agama dan pemimpin kaum muslimin. Farahmatullahi alaihim ajma'in. Semoga rahmat Allah tercurah atas mereka semuanya. Inilah sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Setidaknya Imam Al-Muzani beliau menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang apa? Menahan diri dari membicarakan perselisihan yang ada di antara para sahabat. Yang dimaksud perselisihan di sini bukan perselisihan dalam masalah ini ya, bukan dalam masalah fikih. Tapi perselisihan di sini maksudnya adalah perselisihan dalam masalah bahasa gampangnya kita adalah politik waktu itu, ya, keadaan waktu itu, ya, yang dimana kita tahu konflik yang terjadi antara sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antara penyebabnya adalah apa? Dari pihak Muawiyah menuntut darah para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mengapa Muawiyah menuntut? Karena Muawiyah masih kerabat dengan Utsman bin Affan. Ya. Dan waktu itu yang menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dianggap oleh Muawiyah, Ali bin Abi Thalib ini lambat begitu. Lambat dalam memproses hukum para pembunuh Utsman. Maka Muawiyah bergerak begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua, yang pertama adalah menahan diri dari membicarakan perselisihan di antara mereka. Lalu yang kedua tentang kedudukan sahabat, yaitu bahwasanya para sahabat Nabi adalah penghuni bumi yang terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penghuni yang terbaik ya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh membicarakan tentang keadaan para sahabat Nabi kecuali kebaikan. Jangan membicarakan perselisihan di antara mereka dengan tujuan untuk menjelek-jelekan salah satu pihak. Jangan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Jika disebut tentang para sahabatku maka tahanlah. Hadisnya sahih riwayat At-Tabarani. Ya. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah ditanya tentang konflik yang terjadi di antara para sahabat. Ya, beliau mengatakan itu adalah darah-darah yang pedang-pedang kita disucikan Allah darinya. Maka janganlah kita warnai lisan kita dengannya. Maksudnya jangan kita terlibat secara langsung dalam perselisihannya mereka. Ya, kita tidak membiarkan lisan kita untuk membicarakan kejelekan mereka. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Mereka itu manusia yang terbaik. Kalau kita membicarakan kejelekan mereka, sama saja kita sedang melakukan ghibah terhadap mereka. Ya. Masing-masing mereka berijtihad sebagaimana yang tadi saya sampaikan, berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Ya, Muawiyah berijtihad dengan ilmunya, Ali bin Abi Thalib berijtihad dengan ilmunya. Ketika perang Siffin atau perang Jamal, ya Ali bin Abi Thalib berijtihad sesuai dengan ilmunya, Aisyah radhiyallahu anha berijtihad juga sesuai dengan ilmunya. Ya. Kalau kita membaca sejarah periode tersebut, ya, maka kita harus menjadi pihak yang bagaimana? Tengah-tengah gitu. Menjadi pihak yang tengah-tengah. Nah. Semuanya dalam keadaan baik. Ya.
Lalu Imam Al-Muzani yang kedua, beliau menegaskan bahwasanya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain adalah penghuni bumi yang terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan Nabi mereka ridho. Begitu pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala ridho terhadap mereka. Ya. Kalau kita, siapa yang meridhoi diri kita? Ada? Allah meridhoi kita? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meridhoi kita? Kita cuma sekarang bisa apa? Ngarep tok. Ya, kita berharap. Dia cuma berharap doang. Para sahabat sudah pasti. Ya sudah pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya Imam Al-Muzani berbicara tentang masalah salat di belakang pemimpin muslim. Beliau mengatakan wala natruku hudura salatil jumu'ati wa salatiha ma'abiri hadil ummah wa fajiriha lazimun makana minal bid'ati bariyan fa inibtada'a dhalalan fala salata khalfahu wal jihada ma'akuli imamin adlin au jairin wal hajj wala natruku, dan kita tidak meninggalkan keharusan menghadiri sholat Jum'ah, dan kita tetap wajib melakukan sholat bersama pemimpin dari umat ini. Baik pemimpin muslim tersebut dia orang yang bagus atau orang yang baik ataupun orang yang fajir. Orang yang fajir itu maksudnya orang yang banyak berbuat dosa. Ya. Selama apa? Selama pemimpin tersebut tidak melakukan kebid'ahan. Kalau dia melakukan ibtida' dhalalan, melakukan kebid'ahan yang sesat, maksudnya adalah bid'ah yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kekafiran. Ya. Pertemuan sebelumnya kan sudah kami sampaikan bahwasanya ada bid'ah yang mufassiqah. Dia bid'ah tapi kategorinya apa? Cuma sekadar fasik. Tidak sampai dia keluar dari Islam. Nah, ini yang dimaksud dari perkataan Imam Al-Muzani, ya, fa ini btada'a dhalalan, kalau si pemimpin muslim tersebut melakukan bid'ah dhalal, bid'ah yang sesat, maksudnya adalah yang sampai menyebabkan keluar dari Islam, fala salata khalfahu, maka kita tidak boleh sholat di belakangnya. Baik sholat Jumat ataupun sholat Id. Kalau kita baca dalam fikih, ya dalam fikih sholat, maka yang menjadi imam dalam sholat yang sifatnya mengumpulkan manusia, baik itu sholat Jum'ah, sholat Id, maka imamnya adalah ya pemimpinnya. Kalau desa berarti ya Pak Lurahnya jadi imam sholat, Masya Allah. Ya. Baik. Kalau ternyata dia melakukan kebid'ahan yang menyebabkan kekafiran, tidak boleh sholat di belakangnya. Ya. Lalu beliau mengatakan wal jihada ma'akuli imamin adlin au jairin wal hajj. Dan jihad dilakukan bersama pemimpin yang adil ataupun yang tidak adil. Maksudnya adalah bendera jihad itu ya di tangannya pemimpin yang adil ataupun yang tidak adil. Maka kaum muslimin di bawah bendera tersebut. Ya. Wal hajj, demikian juga haji. Haji ya dipimpin oleh pemerintah kaum muslimin, oleh pemimpin kaum muslimin. Baik dia itu pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang bagaimana? Fajir. Ya, ini. Pada bagian ini ikhwatal iman,
Imam Al-Muzani menjelaskan tentang kewajiban 3 hal. Kewajiban apa? 3 hal. Sholat Jumat, jihad, dan apa? Haji. Yang semuanya ini, 3 kewajiban ini di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Ya. Loh kok muslim, Ustaz? Iya, jelas muslim lah. Masa iya pemimpin orang kafir mau ngimami sholat Jumat? Ya, nggak mungkin. Nggak boleh, ya, tidak boleh. Saya pernah cerita nggak ya? Anggap aja nggak ya? Belum. Dalam suatu pelajaran, ya, waktu itu ada pelajaran fikih sholat, ya, Syekh Amir Bahjat Hafidhullah Ta'ala, beliau menyampaikan suatu kisah bahwa pernah ada di wilayah Afrika, kalau tidak salah Mesir, ya, seorang yang dia pandai dalam membaca Al-Quranul Karim. Bukan di Mesir, maaf, ya, Mauritania atau mana begitu. Ya, intinya di wilayah satu Afrika begitu, di salah satu negara Afrika, negara Muslim. Ada seseorang yang dia hafal Quran, pandai, baca Qurannya bagus. Ternyata dia apa? Diangkat menjadi imam. Diangkat menjadi imam sholat. Diangkat menjadi imam sholat. Selesai, diangkat jadi imam sholat, berkali-kali sholat, ya. Terus orang ini pulang ke negaranya. Lalu dia menyurati para penduduk yang dulu dia ngimami sholat. Kata dia, ulangilah sholat kalian. Karena sholat kalian tidak sah. Sebab kalian diimami oleh orang kafir. Di antara sahnya sholat adalah dia seorang muslim, mukallaf, baligh. Ngerti dia? Ngerti ya? Walah, ternyata dia adalah orang kafir, orientalis dia. Dia seorang orientalis. Kan syarat sah. Ya, syarat sah sebagai syarat sahnya sholat kan seperti itu. Dia muslim, maka nggak bisa seorang imam dari orang kafir. Cuma apa? Gara-gara apanya? Hafal Quran sama suaranya bagus. Emang ada Ustaz orientalis hafal Quran? Iya. Ya, bahkan ada mu'jam, ada kamus, ya, yang ditulis oleh orang-orang kafir, kamus. Dan itu biasa dipakai di pesantren-pesantren. Ya, bahkan buku bahasa Arab yang biasa dipelajari, apa judulnya? Mulahos Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Mana? Yang sampulnya warna kuning. Ya, yang ditulis oleh Fuad Nikmah. Dia seorang Nasrani. Nasrani Koptik. Ya, dia orang Mesir. Ya, Nasrani Kristen Mesir. Koptik itu denominasi ortodoks. Ya. Ya. Ini. Ya. Baik, lanjut kita ke sini. Jadi Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, kita kembali menyampaikan tentang kewajiban sholat Jumat, jihad, dan berhaji di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Sholat Jumat itu ibadah, jihad juga ibadah, dan juga haji juga ibadah. Maka tidaklah sah ibadah tersebut dilakukan kecuali apa? Ya seorang muslim. Ya seorang muslim. Ya. Kalau dulu yang memimpin sholat 5 waktu adalah pemimpin kaum muslimin. Cuman kalau sekarang, ya, siapa yang memimpin sholat 5 waktu? Yang punya masjid, yang punya musola. Ya, tapi pemimpin kaum muslimin mengizinkan. Jadi itu adalah sebagai bentuk persetujuannya. Ya, tidak masalah. Ya, jadi sebagai yang menjadi imam adalah imam wilayah ataukah naibnya. Naib itu wakil, ya, wakilnya. Ya. Begitu pula dengan jihad. Jihad juga harus memperhatikan aturannya.
atau memperhatikan syaratnya. Di antara syarat berjihad di jalan Allah adalah dilakukan bersama dengan waliul amr, ya, pemimpin kaum muslimin dalam satu komando. Tidak boleh dilakukan sendiri, nggak boleh. Kenapa ya? Jelas itu akan menyebabkan persatuan terpecah dan akan menyebabkan kekuatan pasukan itu menjadi lemah. Oleh karena itu di antara dosa besar adalah diserse, apa namanya? Diserse atau disertir? Diserse ya. Keluar dari pasukan, ya. Keluar kabur dari pasukan. Itu di antara dosa besar, ya. Maka jihad dilakukan bersama dengan pemimpin muslim. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi." Sesungguhnya pemimpin itu sebagai tameng, manusia berperang di belakangnya. Ya, dalam hadis riwayat Muslim. Begitu pula dengan haji. Haji ditetapkan pemerintah muslim sebagai Amirul Hajj. Ya, Amirul Hajj. Dia juga boleh untuk apa? Menunjuk seseorang menjadi Amirul Hajj. Makanya di negara kita setiap tahun pasti ada namanya apa? Amirul Hajj, pemimpin haji dari setiap wilayah, dari setiap negara. Itu dari pemimpin kaum muslimin, sebagaimana hadis Nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa alaikum bi ta'ati wa in abdan habasyian fa innamal mu'minu kal jamalil anfi hatsuma qida inqad." Wajib bagi kalian untuk bersikap taat kepada pemimpin, meski pemimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Hanyalah seorang mukmin itu, ya, seperti unta yang jinak, kemana dia diarahkan dia mengikuti. Ini sifatnya seorang muslim mukmin. Kemana dia diarahkan, dia ngikut, begitu maksudnya. Selama diarahkan kemana? Hal-hal yang baik, menaati Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Ya. Berikutnya, Imam Al-Muzani menyampaikan tentang masalah qasar salat pada saat safar. Ya. Terkadang para ulama masa dahulu itu mereka memasukkan masalah fikih ke dalam kitab akidah mereka. Ya. Itu menunjukkan bahwa ketika itu ada orang yang menyelisihi. Ada orang yang menyelisihi. Ya. Maka disampaikanlah di antaranya ada Imam Al-Muzani tentang masalah qasar salat pada saat safar. Yang kemungkinan besar pada saat itu ada orang yang apa? Keyakinannya tidak mau mengqasar salat pada saat safar. Ya. Imam Al-Muzani beliau mengatakan wa iqsaru salati fil asfari wal ikhtiyaru fihi bainal siyami wal iftari fil asfari insya'a shoma wa insya'a aftar. Mengqasar salat pada saat safar dan pilihan dibolehkan untuk memilih, ya, antara berpuasa ataukah berbuka ketika safar. Jika dia mau, dia boleh berpuasa, dan kalau mau dia juga boleh apa? Berbuka. Ya. Ini tentang masalah mengqasar salat pada saat safar. Maksud dari mengqasar adalah meringkas, ya, salat fardu yang jumlahnya berapa rakaat? 4 rakaat jadi 2. Ya, berarti salat apa aja? Zuhur, asar, sama isya. Yang tadinya 4 rakaat qasar diringkas menjadi 2 rakaat. Adapun sholat maghrib dan sholat subuh
enggak dikosor. Ya, penaman dikosor. Ya. Dalilnya banyak, di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 101. Nah, cuman para ulama mereka beda pendapat tentang jarak suatu perjalanan jarak suatu perjalanan terhitung safar dan terhitung dibolehkan untuk qasar. Para ulama beda pendapat sebanyak 20 pendapat. 20 pendapat. Kita nggak akan membahas semuanya. Ya, kita akan bahas 2 pendapat saja yang populer. Ya, pendapat yang pertama adalah jarak safar menurut jumhur ulama yaitu 80 kilo. 80 kilometer. Berarti dari Blora ke mana? Ke Gubuk. Masya Allah. 80 km. Kalau Blora ke Kunduran, belum. Blora ke Kedung Tuban, belum. Itu masih 40-an. Blora ke Todanan, belum. Blora ke Cepu, belum. Kalau berhitung berdasarkan apa? Menurut jumhur ulama, 80 km. Ya. Silakan bisa dilihat di Google Map. Ya. Inilah pendapat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Abbas, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan ini adalah pendapat yang kami cenderung padanya. Maksudnya saya secara pribadi, ya lebih apa? Lebih tenang karena ngikutin jumhur. Pendapat yang kedua, nggak ada batasan dalam jarak. Ya, nggak ada batasan tertentu begitu. Dan yang namanya safar dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi kalau menurut masyarakat, katakanlah masyarakat Blora. Orang Blora sepakat. Orang Blora apa? Mereka sepakat kebiasaannya kalau datang ke Rembang, pergi ke Rembang disebut dengan safar. Maka berlaku hukum safar. Ini tradisi. Yang namanya tradisi atau kebiasaan masyarakat kan berarti masyarakat melakukan semuanya. Tidak ada yang apa? Menyelisihinya. Ya. Di antara dalil yang menjadi landasan pendapat ini adalah hadis dari Anas bin Malik, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan 3 mil. 3 mil itu sekitar 5,5 kilometer. 5 kilometer. 5,5. Berarti kalau kita bulatin berapa? 6. Ya. Sekitar segitu. Berarti kalau 5,5 atau 6 kilometer dari Blora kemana? Hah? Cabak, alun-alun. Alun-alun di safar. Nah, ini menurut hadis dari Anas bin Malik. Beliau, ya, atau 3 farsah. Sekitar 16,6 kilometer. Berarti dari Blora kemana kalau 16 kilo? Hah? Ke Cabak. Itu 16 kilometer sudah safar. Ya, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Cuman hadis ini riwayat Imam Muslim, kalau menurut saya pribadi, perawinya di sini ada syak, ragu. Kita baca dari Syu'bah, an Yahya ibn Yazid, dari Syu'bah dari Yahya bin Yazid. Beliau bilang, Sa'altu Anas bin Malik an qasri sholati. Aku tanya kepada Anas bin Malik tentang masalah qasar salat. Faqala, terus dia bilang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyal aw salasati farasih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau keluar perjalanan jarak 3 mil atau 3 farsah, terus syu'batu asyak, Syu'bah ragu. Perawi hadis, Syu'bah ragu. Sholat rakaataini, beliau sallallahu alaihi wasallam salat 2
rakaat. Ya. Nah, ini dalam riwayat ini ya karena di situ ada syubahnya. Perawi hadis kan tadi an Syubah an Yahya ibn Yazid. Perawi hadisnya ragu ya. 3 mil atau 3 farsah gitu, ragu. Maka disinilah ya dikarenakan keraguan dari perawi yang membuat kami lebih memilih pendapat yang pertama, yaitu jumhur ulama, ya, mayoritas ulama. Ya, baik. Baik, sehingga dengan demikian kalau kita memilih pendapat jumhur ulama 80 km, baik perjalanan darat, perjalanan laut, perjalanan udara, ada lagi nggak perjalanan apa? Pokoknya 80 km, maka sudah terhitung dengan safar dan berlaku hukum safar. Artinya berlaku hukum safar, boleh dia untuk mengqashar sholat. Ketika tiba puasa, dia boleh untuk berbuka atau melanjutkan puasa. Seperti itu. Ya, inilah kategori seorang musafir. Ya, dia kategorinya sebagai seorang musafir. Nanti kalau kita baca fikih ikhwatal iman, dalam pembahasan fikih itu ada safar yang dibolehkan untuk qashar dan ada safar yang tidak boleh untuk qashar. Kalau kita memilih pendapat yang kedua berdasarkan tradisi, maka safar yang tidak boleh untuk qashar itu safar yang kayak apa? Bingung akhirnya. Nabi bingung. Ya. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang pertama, jumhur ulama, mudah. Safar yang dibolehkan untuk qashar adalah berapa? 80 kilo. Kalau ternyata tidak boleh untuk qashar, berarti ya di bawahnya. Seperti itu. Ya. Ini kalau kita nanti akan belajar fikih, insya Allah akan ketemu masalah itu. Ya. Masalah tentang safar yang boleh untuk qashar dan ada safar yang tidak boleh untuk qashar dari segi jarak. Kemudian dari segi safar tersebut maksiat atau bukan. Kalau ternyata seseorang melakukan safar dalam rangka ketaatan atau dalam rangka hal yang sifatnya mubah, dia boleh untuk mengqashar. Tapi kalau niatan dia melakukan safar dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah, kata para ulama, tidak ada qashar untuk dia. Dia safar ke Jogja, ke pantai, mau bermaksiat tujuannya. Maka orang ini, ya, dia tidak memiliki keringanan untuk mengqashar sholat. Apa sebabnya? Karena dia melakukan safar untuk maksiat. Sehingga para ulama mengatakan, tidak ada keringanan bagi orang yang melakukan maksiat. Ya, seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika